Perkenalkan, saya Ibtu Ega Sudidharma dari MI 4A. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang berada di dalam komputer. Pertama-tama kita buka casing komputer tersebut. Selanjutnya kita melepaskan kabel-kabel yang terhubung pada motherboard, hard disk, power supply, dan CD-ROM. Jika sudah, selanjutnya kita akan melepaskan RAM yang berada di motherboard. Ini dia RAM-nya. Selanjutnya kita melepaskan NIC. Selanjutnya kita akan melepaskan kipas yang berada di atas prosesor. Selanjutnya baru kita buka motherboardnya. Bila sudah bautnya terlepas dari perangkat, kita bisa mengangkat motherboardnya. Ini adalah motherboard dari PC ini. Selanjutnya kita akan melepas hard disk. Ini adalah hard disk dari PC ini dan ini adalah kabelnya, kabel SATA. Selanjutnya kita akan melepaskan power supply. Supply dari komputer ini. Yang terakhir kita melepas CD-ROM. CD-ROM-nya sudah terlepas. Jadi itulah komponen yang berada di komputer ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing perangkat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian dari motherboard.
saya akan menjelaskan yang ini. Yang ini merupakan shortcut prosesor. Shortcut ini berfungsi sebagai alat terpasangnya otak dari komputer, yaitu prosesor, atau lebih dikenal dengan CPU. Kita buka. Ini adalah tampilan dari prosesor. Tutup kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu slot memori. Ini merupakan tempat dari memori atau yang kita sering sebut dengan slot memori. Dan ini adalah memori. Slot memori ini berfungsi sebagai menyimpan kartu memori atau RAM. Ada beberapa jenis RAM yaitu DDR1, DDR2, dan DDR3. Tempatnya seperti ini. Maka ini sudah terpasang. Kita bisa selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NOR break. NOR break itu yang NOR break berfungsi sebagai menjembati jalan data arus sekitar slot memori, prosesor, front side bus, dan AGP bus yang digunakan sebagai manajemen daya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PCIe Express X6 yang ini. Slot yang dipasang kartu generasi VGA terbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PCIe Express X1 yang ini. Slot ini berfungsi sebagai kartu suara tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slot PCI. Slot PCI ini berfungsi sebagai penyimpanan kartu jaringan yang ini. Dipasang seperti ini. Contohnya, baik, kita lepas terlebih dahulu. Ya, saya akan jelaskan tentang ini atau yang kita sebut sebagai BIOS, Basic Input Output and System, merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC, ROM, atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ini, baterai CMOS, baterai khusus untuk mensuplai daya pada BIOS, atau fungsi lainnya juga untuk menyimpan tanggal dan waktu. Selanjutnya yang ini, port SATA. Port ini merupakan antarmuka untuk menyedia penyimpanan terbaru. SATA digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Selanjutnya yang ini, yang hitam, slot IDE. Slot ini merupakan antarmuka port media menyimpan sebelum generasi SATA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang port floppy disk yang ini, yang hitam seperti ini.
Port ini digunakan untuk menghubungkan media removable penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu floppy disk atau dikenal sebagai dengan sebutan disket. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang port power yang warna putih. Port power digunakan untuk memberikan daya pada sistem komputer dari power supply. Selanjutnya yang ini back panel, yaitu merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer. Port yang biasanya ada di belakang komputer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari back panel. Yang pertama yang ini, yaitu merupakan port mouse yang digunakan untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Selanjutnya port keyboard digunakan untuk menghubungkan keyboard dengan komputer. Selanjutnya yang ini port paralel digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Selanjutnya yang ini port serial digunakan untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Selanjutnya yang ini port peripheral digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal kecepatan tinggi seperti video capture atau streaming video. Selanjutnya yang bagian ini port RJ45 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Selanjutnya yang di bawahnya itu merupakan port USB yang digunakan untuk antarmuka dengan peripheral peralatan eksternal generasi baru yang menggunakan port paralel dan serial. Selanjutnya bagian ini, ketiga ini merupakan port audio yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in dan line out. Baik, sekian penjelasan semua perangkat yang berada di motherboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke perangkat yang lain. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu prosesor. Pertama kita buka terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan dari prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak dari komputer. Prosesor memegang peran paling penting dalam sistem komputer karena prosesor melakukan manajemen arus data untuk menghindari terjadinya stuck data dalam operasi komputer. Ini merupakan perangkat paling penting yang berada pada komputer. Baik, kita langsung saja taruh ke tempatnya. Kita tutup lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cooling fan. Ini berfungsi sebagai pendingin pada prosesor, tepatnya di sini. Fungsi dari ini adalah untuk membuat prosesor supaya tidak panas. Baik, kita taruh ke tempatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan RAM atau namanya dari Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara dan berbagai instruksi program atau fungsi lainnya juga untuk membaca dan menyimpan data.
Baik, kita taruhnya ke tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu VGA, tetapi di komputer ini tidak terdapat VGA. Baik, saya menjelaskan saja apa itu VGA. VGA merupakan panjangan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi sebagai mengolah data grafik untuk ditampilkan pada layar monitor. VGA juga memiliki proses yang disebut GPU Graphic Processor Unit dan membutuhkan memori. Di sini saya akan menjelaskan perangkat hard disk. Ini merupakan tampilan dari perangkat hard disk. Perangkat ini berfungsi sebagai penyimpanan utama pada komputer. Semua data baik file maupun data program tersimpan dalam hard disk. Data-data yang telah disimpan di dalam perangkat hard disk tidak akan hilang bahkan apabila pengguna mematikan perangkat komputer. Itulah pengertian dari hard disk. Selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat kelas komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD dan membarning data ke dalam CD atau DVD. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ATA atau IDE dan ISC. SI. Merupakan perangkat power supply. Power supply adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mensuplai daya atau tegangan listrik langsung ke komponen yang ada di dalam casing komputer. Dan yang terakhir yaitu NIC. NIC atau Network Interface Controller yang merupakan perangkat keras yang berbentuk kartu dengan penggunaan jadi jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerjanya mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial yang dapat ditransmisikan ke dalam media jaringan. Baik, sekianlah jenis-jenis perangkat yang ada di komputer. Selanjutnya kita akan memasang kembali alat-alat ini ke dalam casing komputer. Baik, selanjutnya kita akan memasang kembali alat-alat ini ke dalam casing. Dan kita rapikan dulu. Pertama kita memasang hard disk. Selanjutnya kita memasang power supply.
pasang. Pas hitungannya kita pasang di baut. Jika sudah, selanjutnya kita pasang NIC. Jika sudah, selanjutnya kita pasang kembali kabel-kabel dari power supply ke motherboard dan kabel SATA yang berada di hard disk. Saya hampir lupa memasang kabel cooling fan-nya ke dalam prosesor. Kita pasang. Jika sudah terpasang kabelnya semua, selanjutnya kita pasang